tentram dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya Brigita Happy Handayani SPD dari SMP Negeri 1 Gunung Timang. Rekan saya Ika Sari Hardinaswati dari SMP Negeri 4 Gunung Timang. rekan saya Nur Sahrina dari SMP Negeri 1 Gunung Timang. kami akan melaksanakan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Nur Sahrina, Selamat siang. bagaimana kabar Ibu hari ini? Kurang begitu sehat Bu, karena saya lagi pilek. Ya, kurang sehat ya Ibu ya, karena kecapean mungkin Bu. Ya, banyak hal-hal yang dipersiapkan untuk menghadapi awal tahun ajaran ini ya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu cepat sehat, cepat bisa beraktivitas dengan baik di sekolah ya Bu ya. Ibu, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching antara Ibu Nur Sahrina dengan Ibu Ika Sari ya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi biar Ibu tahu gitu ya. Nah, ini merupakan rubrik penilaian yang akan mengingatkan saya dalam penilaian. Nah, pada saat coaching nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach yang ada kemitraannya, ya kan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Sebagai coach, Ibu juga harus memiliki kompetensi inti, yaitu apa Bu? Kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan coaching, Ibu juga harus menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan bagi saya dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami Ibu? Insya Allah. Ya, saya paham. Ya, baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching Ibu nanti antara Ibu dengan Ibu Ika Sari? Ya. Sekarang teori yang sudah saya pelajari ya Bu, sebenarnya ada pun kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, yakni bagaimana kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif coaching yang akan nanti saya menjadi mitra saya dalam praktek coaching hari ini. Kemudian bagaimana saya mencerna data atau informasi yang saya dapatkan dari coaching saya, kemudian menimpalnya dengan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian seperti itu kompetensi yang akan saya kembangkan di sini. Intinya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu, dari dua kompetensi tadi yang disebutkan tadi, yang mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif, itu kira-kira Ibu mau mengembangkan yang mana yang secara spesifiknya lagi itu? Mungkin kalau lebih spesifik saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa dan lebih mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi. Ya, pertanyaan berbobot ini ya yang ingin Ibu ajukan kepada coaching Ibu ya, agar coaching Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Ibu ya. Baik, selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya perihal indikator tercapaiannya Ibu ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana dari indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju pada proses coaching ini? Ya, kemudian yang akan menjadi tolak ukur
ketika saya mampu membersamai coach saya, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sendiri, dan dapat dilihat dari solusi-solusi yang memang coach rencanakan, bukan dari saya. Maksudnya jadi ide dan solusinya itu berasal dari diri coach sendiri dan bagaimana cara coach untuk mencapai tujuan itu. Berarti intinya ibu ingin coach itu menemukan sendiri ya Bu ya solusinya, ya ibu hanya menuntunnya gitu ya Bu ya, bagaimana coach ibu menemukan solusinya ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah ibu sampaikan terkait proses mengikuti alur PIRPA, kemudian ide-ide solusi dari coach sehingga dapat tergali secara maksimal ya Bu ya. Semoga dapat tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Hanya itu yang saya tanyakan Ibu. Nah setelah ini nanti silakan Ibu memulai percakapan coachingnya dengan Ibu Ika Sari ya Bu ya. Ya, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Ya, baik Ibu. Ibu boleh melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Ika Sari Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Kita bertemu lagi nanti setelah selesai percakapan coaching Ibu dengan antara Ibu Ika Sari Ibu ya. Saya tunggu Ibu nanti ya Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, jadi hari ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu terkait mungkin permasalahan Ibu yang ada di sekolah seperti apa begitu. Kira-kira hari ini apa nih yang akan kita obrolkan Bu? Iya, kebetulan sekali nih Bu, ada satu hal ya yang membuat saya tidak nyaman ya. Saya selaku wali kelas ini Bu, ada murid saya itu yang sering sekali tidak disiplin di dalam memakai sepatu. Jadi murid saya itu Bu, kadang-kadang bisa pakai sandal berangkat ke sekolahnya dulu. Jadi di sini apa harapan Ibu dari obrolan kita nanti? Harapannya Bu, saya bisa menemukan solusi lah dari masalah yang saya hadapi ini. Jadi Ibu kita sama-sama mencari solusi ya Bu terkait tindakan indisipliner ya Bu, ketidakdisiplinan siswa Ibu terutama dalam hal kelengkapan dan kerapian berpakaian khususnya sepatu ya Bu, yang menjadi problem Ibu di kelas itu. Nah kira-kira yang ingin saya tanyakan di sini apa saja Bu yang menjadi penyebab siswa itu tidak memakai sepatu saat berada di kelas misalnya? Iya, banyak sekali sih Bu faktornya. Kemarin itu ketika saya melakukan pengamatan, yang pertama itu kadang mereka mengatakan sepatu saya rusak Bu, sepatu saya basah Bu, atau mungkin saya memang tidak ada sepatu Bu, karena memang sekolah saya itu di kampung ya Bu, jadi mungkin saja mereka memang sudah terbiasa atau menjadi kebiasaan mereka ke sekolah itu tidak memakai sepatu begitu. Ada banyak alasan yang mereka sampaikan ke Ibu terkait kenapa mereka kurang suka memakai sepatunya pada waktu di kelas. Adakah lagi kira-kira Bu penyebab lain dari selain dari apa yang sudah Ibu sebutkan tadi? Sepertinya itu saja sih Bu, kebanyakan mereka sering memberi alasan yang seperti itu. Terkait tindakan yang ketidakdisiplinan ini tadi, kalau kita rentang ya Bu, kira-kira siswa Ibu ini berada dari 1 sampai 10, kira-kira terkait kedisiplinan ini siswa Ibu berada di level berapa Bu? Untuk anak yang tidak memakai sepatu ini tadi ya Bu, kira-kira mungkin di level 4 lah Bu. Rendah sekali ya Bu. Artinya mencapai level maksimum itu sangat jauh sekali ya Bu. Nah kemudian menurut Ibu Ika ini maunya siswanya berada di level berapa Bu? Kalau saya harapannya itu mereka ada di level 9 lah paling tidak Bu, itu sudah cukup, karena memang kan kalau untuk kelengkapan atribut seperti itu kan itu sudah masuk di aturan Bu, jadi harus ditaati ya seperti itu Bu. Baik, harapan Ibu Ika siswanya berada di level 9 terkait kepatuhan
memakai sepatu itu tadi ya Bu. Nah untuk mencapai level 9 itu tadi selaku guru dan wali kelasnya, kira-kira apa saja langkah atau strategi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Apa ya Bu, rencananya itu Bu, saya mau memanggil siswa tersebut. Saya akan melakukan restitusi ya Bu, supaya timbullah kesadaran diri mereka, jadi tidak mengulangi lagi lah perbuatan tadi. Jadi langkah pertama adalah memanggil siswa yang bersangkutan dan melakukan restitusi. Selanjutnya setelah pemanggilan dan restitusi tersebut, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Jadi Bu lah, kalau misalkan dilakukan dengan restitusi tapi mereka masih mengulang-ulangnya lagi ya Bu, nantinya saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk menindaklanjuti masalah ini tadi. Selanjutnya Bu, setelah Ibu berkoordinasi apakah bekerja sama dengan guru BK-nya untuk pemecahan masalah ini, adakah lagi yang perlu Ibu lakukan? Saya sebenarnya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah sih Bu. Harapannya adalah kebijakan dari beliau nantinya supaya itu semua warga sekolah Bu ya, bukan hanya saya selaku wali kelas atau juga guru BK yang ikut mengontrol mengenai kedisiplinan siswa itu. Oke, jadi menurut Ibu Ika penting bagi Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah agar semua itu guru ya Bu, agar semua guru tahu dan sadar terkait ketidakdisiplinan siswa ini harus kita pecahkan bersama, tidak hanya 1-2 orang guru, bahkan guru BK saja, tapi semuanya harus bertanggung jawab. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan, rencana-rencana aksi ke depannya. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan ke Ibu kembali, kira-kira dalam nanti pelaksanaan strategi yang sudah disampaikan tadi, apa kira-kira tantangan terbesarnya Bu? Tantangan terbesar pasti ada ya Bu ya tantangannya. Saya itu takutnya kalau ada 1 atau 2 orang guru yang tidak konsisten melaksanakan kedisiplinan ini ya Bu. Jadi ketika ada anak masih menggunakan sandal, maka anak tersebut akan dibiarkan atau melakukan pembiaran lah. Jadi takutnya kalau hal itu dibiasakan akan menjadi contoh dari teman-temannya yang lain. Jadi intinya itu konsisten dalam mengontrol kedisiplinan siswa tadi Bu. Jadi yang dikhawatirkan di sini adanya inkonsistensi dari sebagian guru ya Bu. Ya, tidak semua guru bisa terlibat secara aktif mengontrol kedisiplinan siswanya, dan itu yang Ibu khawatirkan. Seandainya itu terjadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin akan mengajak guru tersebut untuk ngobrol ya Bu, bicara dari hati ke hati bahwa sebenarnya memang kedisiplinan itu sangat penting dan anak ini perlu kontrol lah dari kita sebagai guru. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, kira-kira kapan Ibu akan mengeksekusi rencana aksi ini? Kalau rencana saya sih Bu, mulai hari Senin depan ini Bu, secepatnya lah. Secepatnya ya Bu akan Ibu laksanakan. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan dan harapan Ibu tersebut? Komitmen yang akan saya ambil itu Bu, saya harus konsisten lah dengan apa yang saya lakukan. Jadi ketika sekarang siswa melakukan kesalahan, akan saya tindak lanjuti. Kedepannya tidak akan ada lagi pembiaran supaya anak tersebut itu secara perlahan itu memiliki kesadaran diri Bu untuk melakukan kedisiplinan tadi. Ya, luar biasa sekali ya Bu, rencana ataupun strategi yang akan diterapkan terkait disiplin siswa ini. Saya tunggu nantinya progres kedepannya seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa Ibu realisasikan sesegera mungkin dan berjalan sebagaimana yang Ibu harapkan. Mungkin sebelum penutup ya Bu, kita berefleksi dulu kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini. Ya, awalnya tadi bingung ya Bu ya, memiliki permasalahan seperti itu, cara mengatasinya seperti apa sih. Jadi akhirnya sekarang sedikit tercerahkan
dan mempunyai rencana-rencana yang telah saya sampaikan tadi. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan ini. Semoga seperti yang saya katakan sebelumnya, semoga apa yang Ibu rencanakan sesuai harapan ya Bu, hasilnya nanti kita tunggu. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nesarina, Selamat siang Bu. Ibu tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Kasari. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan kegiatan percakapan coaching tadi ya Ibu ya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan saat percakapan coaching tadi ya, dan apa yang sudah tercapai, indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Ibu. Jadi dari hasil coaching saya barusan dengan Ibu Kasari, saya sudah melakukan percakapan dengan alur kita secara menyeluruh ya Bu. Jadi mulai dari menanyakan tujuan dan harapan coaching itu seperti apa. Lalu saya juga mencoba untuk menggali potensi dengan melakukan identifikasi. Kemudian saya juga sudah menanyakan strategi atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching saya terkait permasalahannya. Kemudian yang terakhir juga terkait tanggung jawab atau komitmen dia terhadap apa yang ingin dia capai. Kemudian di situ juga saya mencoba untuk mendengarkan secara aktif ya Bu. Kemudian di situ saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Itu yang sudah Ibu lakukan pada percakapan coaching tadi ya Bu. Intinya Ibu sudah menerapkan alur cerita. Apa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan setelah Ibu melakukan percakapan coaching tadi? Oke, memang dari hasil praktik coaching saya dengan coaching saya barusan, saya merasa bahwa saya sudah mencoba untuk mampu membuat ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Tapi saya merasa saya belum terlalu puas Bu dengan kemampuan saya menggali lebih jauh lagi terkait potensi-potensi, kemudian data dan informasi yang ada pada coaching pada waktu praktik coaching barusan. Jadi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi di sini adalah bagaimana saya supaya lebih terampil lagi Bu dalam membuat ataupun mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti Ibu akan meningkatkan berkaitan dengan mengajukan pertanyaan ya. Kira-kira ada apa lagi kah kompetensi yang akan Ibu tingkatkan lagi selain mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, selain yang mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga ingin melatih diri bagaimana supaya saya bisa berhadir secara penuh ketika praktek coaching saya laksanakan dengan guru saya. Dan penuhnya Ibu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu ini? Oke, untuk mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya mencoba untuk berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat saya di sekolah maupun di luar sekolah saya, yang mana yang saya anggap beliau ada di antara mereka yang lebih pandai ataupun lebih terampil dalam hal public speaking. Untuk pertanyaan berbobot tadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Kemudian selain itu saya juga akan mencari referensi ataupun mengikuti webinar-webinar terkait praktik coaching itu sendiri, terutama bagaimana cara kita lebih pandai lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian untuk kehadiran penuh, maka di sini langkah yang akan saya ambil adalah saya mencoba untuk memaksimalkan diri saya sendiri, untuk memfokuskan diri saya, perhatian saya secara penuh terhadap apa yang coaching butuhkan. Kemudian selain daripada itu saya juga mencoba nantinya untuk mencari tempat ataupun waktu yang betul-betul kondusif untuk saya melaksanakan praktik coaching selanjutnya. Biasa sekali ya Bu ya strategi yang Ibu rencanakan. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Nah, kira-kira Ibu akan melaksanakannya strategi ini?
Ya, jadi tadi ketika ketika observasi berlangsung, saya dengan tim saya sudah janjian ya Bu. Jadi untuk tindak lanjut praktik coaching kami yang sudah kami laksanakan tadi, kami akan bertemu seminggu kemudian. Jadi seminggu setelah ini kami akan melakukan praktik coaching kembali. Dari pengamatan saya, Ibu Nur Sabrina sudah melakukan percakapan coaching dengan baik. Selamat ya Ibu ya. Nanti Ibu katanya tadi merencanakan akan melakukan percakapan coaching kembali dengan Ibu Kasari ya. Jadi nanti jangan lupa saya tetap akan menghadirkan diri ya Bu ya. Jadi saya akan hadir pada saat Ibu melakukan percakapan coaching. Terima kasih Ibu sudah hari ini meluangkan waktu Ibu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi saya tunggu Bu ya berita dari Ibu untuk percakapan coaching selanjutnya dengan Ibu Ikasari Ibu ya. Ya terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang.